Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabra Syatila. Dengan NIM 2208915, saya akan mempresentasikan tentang manajemen fasilitas kebugaran untuk UTS Manajemen Fasilitas Kebugaran. Untuk materi pertama yaitu kelompok 1 tentang manajemen olahraga. Yang pertama itu pengertian manajemen olahraga. Manajemen olahraga adalah kombinasi keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penganggaran, dan evaluasi dalam konteks suatu organisasi yang memiliki produk utama berkaitan dengan olahraga. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen olahraga. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan adalah tindakan sistematis yang didasarkan pada pemikiran yang matang sebelum melaksanakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan menghubungkan sumber daya manusia serta tugas-tugas dalam fasilitas kebugaran agar tidak terjadi ketumpang tindihan peran. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kualitas layanan dalam fasilitas kebugaran. Selanjutnya yang keempat itu pembimbingan. Aktivitas memberikan arahan kepada staf agar bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya itu pengendalian. Pengendalian ini itu proses memastikan bahwa seluruh kegiatan fasilitas kebugaran berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini itu upaya memperbaiki dan menyempurnakan segala aspek operasional dalam fasilitas kebugaran. Selanjutnya ruang lingkup manajemen olahraga. Itu yang pertama olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan itu kegiatan olahraga yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun non-formal dengan tujuan meningkatkan kebugaran, mengenalkan dasar-dasar olahraga, membentuk karakter, serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua yaitu olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat itu adalah kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atau berkelompok untuk tujuan rekreasi, kebugaran, dan interaksi sosial. Gunanya itu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Yang ketiga adalah olahraga prestasi, di mana kegiatan olahraga yang dilaksanakan dengan tujuan mencapai prestasi tinggi melalui kompetisi yang memerlukan pembinaan dan pelatihan secara terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk kelompok 2 itu ruang lingkup manajemen fasilitas kebugaran. Yang pertama itu pengertian manajemen fasilitas kebugaran. Manajemen fasilitas kebugaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengawasan terhadap fasilitas olahraga dan kebugaran agar dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua itu ada ruang lingkup manajemen fasilitas kebugaran. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan fasilitas. Perencanaan fasilitas kebugaran melibatkan analisis kebutuhan, studi kelayakan, serta desain dan pembangunan fasilitas yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Yang kedua itu ada operasional dan manajemen pelayanan. Manajemen operasional mencakup pengelolaan sumber daya manusia, termasuk instruktur kebugaran, staf administrasi, serta teknisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan. Yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan dan administrasi. Fasilitas kebugaran harus memiliki sistem keuangan yang baik, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan biaya operasional, hingga pencatatan keuangan yang transparan. Yang keempat itu pemeliharaan dan keamanan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas dilakukan melalui inspeksi rutin terhadap peralatan olahraga dan infrastruktur guna memastikan keselamatan pengguna. Dan yang terakhir itu pemasaran dan pengembangan bisnis. Strategi pemasaran berperan dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan anggota yang sudah ada. Ini mencakup promosi melalui media sosial, program loyalitas pelanggan, serta inovasi dalam layanan seperti kelas kebugaran berbasis virtual atau paket latihan yang dipersonalisasi.
Selanjutnya ada strategi pengelolaan fasilitas kebugaran. Yang pertama itu manajemen operasional yang efisien, meliputi jadwal operasional yang terstruktur, pemeliharaan peralatan dan fasilitas, manajemen keuangan yang transparan. Lalu selanjutnya yang kedua sumber daya manusia yang kompeten, meliputi pelatihan dan pengembangan staf, peningkatan keterampilan pelayanan pelanggan, dan pengelolaan tenaga kerja yang efisien. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan, meliputi pemasangan alat keselamatan, pelatihan prosedur darurat bagi staf, pengawasan peralatan. Lalu selanjutnya yang keempat, pengalaman pelanggan yang optimal, meliputi penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan kualitas layanan, dan mekanisme umpan balik pelanggan. Selanjutnya yang kelima, strategi pemasaran dan promosi seperti pemasaran digital melalui media sosial, lalu program loyalitas pelanggan, dan kolaborasi dengan komunitas dan influencer. Yang keenam, ada pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, meliputi diversifikasi sumber pendapatan, lalu efisiensi biaya operasional, dan perencanaan investasi jangka panjang. Selanjutnya untuk kelompok 3 yaitu kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Itu untuk konsep dasar kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Yang pertama, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi olahraga. Ada juga komponen kepemimpinan efektif berupa visi dan strategi, kecerdasan emosional, komunikasi, pengambilan keputusan, dan integritas. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam manajemen olahraga. Yang pertama itu kepemimpinan transformasional, yaitu berfokus menginspirasi dan motivasi pengikut untuk mencapai potensi maksimal. Lalu yang kedua, kepemimpinan transaksional, berfokus pada struktur, kejelasan peran, dan sistem penghargaan. Yang ketiga, kepemimpinan situasional, berdasarkan situasi dan kematangan pengikut. Dan terakhir, kepemimpinan pelayan, itu berfokus melayani kebutuhan tim dan organisasi. Lalu ada juga tantangan untuk kepemimpinan dalam manajemen olahraga, itu manajemen performa tinggi, kompleksitas stakeholder, lalu manajemen krisis, dan inovasi dan adaptasi. Baik, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.